Agnes ini menangis, terus dia stres gitu. Aku nggak bisa ditahan kayak gini. Berarti kan papanya udah lihat Agnes sendiri, udah lihat Agnes dengan mata kepalanya sendiri ya. Mario dan juga Agnes ini, apakah ada indikasi meminta maaf sama papanya David? Cukuran Mario Dendi guys, wah kalian lihat nih cukurannya ini fit. Dia ini cukuran, dia keluar ke barbershop dulu atau barbershopnya yang diprioritaskan ke sel? Kalau Shane Lucas ini dipaksa sama Mario, berarti kalau Shane Lucas dipaksa makan tai, mau nggak sama Mario? Tapi posisi David lagi push up, aduh aku takut apa yang harus kulakukan ya untuk menghentikan Mario. Kayaknya main bola enak nih. Lihat kasih jalan. Parah, Agnes nangis berat, banjir air mata, saling tuduh para tersangka di persidangan. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Wah, Let's Go masih update nih kasus tentang Agnes, Mario, sama Shane Lucas ya. Kabarnya, waktu di persidangan kemarin, ini mereka tuh, waduh, saling tuduh nggak kompak lagi gitu. Banyak dramanya di persidangannya. Pengadilan ricuh gitu. Nah, kok bisa kayak gitu? Jadi kemarin ini kan udah ada sidangnya Agnes nih. Nah, itu tuh di versinya Agnes alias minta damainya Agnes tuh ditolak sama siapa? Sama keluarganya udah pasti ya. Siapa yang mau memaafkan atau berdamai dengan anak ini gitu? Ditolak sama pihak keluarga dan juga sama majelis hakimnya. Dia bilangnya nggak ada alasan untuk bisa diversi gitu. Tapi kan sidang Agnes ini karena Agnesnya masih anak-anak itu ditutup dia, tidak disiarkan langsung, tidak, pokoknya orang-orang luar tuh nggak boleh datang lah. Cuman orang-orang yang dipanggil sama pengadilan aja yang boleh masuk dan mengikuti sidangnya. Termaksud dari keluarga korban. Ada papanya David, pamannya David. Nah, ada saksi-saksi juga nih, si Mario Dendi, Shane Lucas, dan juga yang terlibat dari tersangka. Papanya sama mamanya Mario Dendi ya pasti nggak ada dong. Juga anaknya nggak, apalagi ikut persidangan. Loh. Nah, tapi kan ini seharusnya hari ini ya, itu ada persidangannya Shane Lucas sama Mario Dendi. Harusnya ini bisa live ini. Stasiun TV ini kok nggak mau nge-live-in atau memang nggak dikasih untuk live sama pengadilan jakselnya ya. Padahal mereka berdua ini udah bukan anak-anak lagi loh. Harusnya boleh nih sidangnya live gitu. Kan kita pengen tahu kerusuhan apa sih yang ada di persidangan. Namun yang bikin kaget ya, itulah para tersangka yang udah mulai saling tuduh-menuduh gitu. Dia pelakunya pak, dia pelakunya pak, dia cewek yang bermasalah pak. Nah, udah mulai tuduh-tuduhan nih, udah nggak kompak lagi. Kenapa seperti ini? Ini info dari papanya David sendiri. Nah, dari papanya, jadi dia nge-tweet, Twitternya tuh ini. Nah, jadi dia bilang bahwa di persidangan itu banyak banget hal kegaduhan. Yang pertama adalah stres gitu, menangis banjir air mata, sampai teriak-teriakan di sel. Nah, ini siapa yang teriak-teriak nih? Karena kemarin sidangnya Agnes, kita berkesimpulan bahwa ini dugaannya ya, yang teriak-teriak itu dan menangis banjir air mata adalah si Agnes ini. Nah, kenapa Agnes teriak-teriak di sel? Karena stres. Nah, kenapa dia stres? Karena kelakuannya dia sendiri gitu. Karena dia masuk dalam tahanan ya. Dari statement papanya ya, ini berarti persidangan ini lumayan ricuh lah. Agnes ini menangis, terus dia stres gitu. Aku nggak bisa ditahan kayak gini. Dan mungkin karena ya itu ya keluarganya kan banyak yang sakit ya. Agnes ya papa mamanya sakit, jadi dia ngerasa stres gitu. Stres nih kayaknya sebelum di penjara juga udah stres kelakuannya. Dengan meminta David dan menjebak David itu kan kelakuan orang stres ya. Nih nggak tahu nih menurut kalian gimana nih? Kalau menurut Let's Go sih, kalau Let's Go bilangnya ada orang-orang melakukan tindakan yang aneh itu tindakan stres tuh. Jangan-jangan Agnes nih sebelum stres di bui udah stres duluan di luar gitu. Makanya bisa mengambil tindakan menjebak David. Nah, siapa tahu ya, ini dugaan aja nih, pertanyaan. Nggak cuma itu ya, dari tuduh-tuduhan ini para tersangka juga udah nggak kompak. Ini berarti kita bisa simpulkan bahwa hubungan Mario Dendi dan Agnes sudah berakhir. Saling tuduh-tuduhan nih, bisa jadi Agnes, saya nih dijebak pak sama Mario Dendi gitu, saya dipaksa lagi nyalon, tiba-tiba dijemput pakai Rubicon gitu. Langsung ke tempatnya David. Ya memang sih yang ngasih tahu tempatnya David itu saya ya pak ya. Yang saya suruh ngechat David keluar juga saya pak ya. Nah, yang minta
balikin kartu pelajar, ya juga saya sih Pak. Gitu. Tapi tetap aja Mario yang menjebak saya Pak. Dia menjebak saya dengan cintanya lah. Jadi kayak gitu. Hah? Nih Agnes siapa tahu bilang gitu. Nah, nih Shane Lucas juga bisa nih nuduh Mario. Saya dijebak sama Mario. Saya dipaksa dijemput gitu. Saya kan orang nggak punya ya, dijemput pakai Rubicon ya mau aja gitu. Nah Mario ini juga bisa tuduh-tuduhan ke Agnes. Pak, Bapak bayangin deh Pak. Saya ini kan nggak kenal David ya Pak ya. Coba Bapak pikir, saya kenal David dari mana Pak? Siapa lagi kalau bukan dari Agnes Pak? Agnes ini adalah mantannya siapa? Mantannya David Pak. Nah, dan saya sebagai cowoknya dengar kabar pacar saya ada pelecehan seksual, nggak tahu saya itu benar atau enggak. Nah kan saya bertanya, bereaksi. Nah berarti Agnes ini yang salah Pak. Nah bisa jadi kayak gitu. Terus dia balas ke Shane Lucas. Wah ini Shane Lucas juga, dia kan teman saya Pak. Masa kalau saya traktir aja dia mau? Saya punya masalah nggak mau ngikut Pak. Lagi gimana Pak? Masa teman kalau pas senang aja dia mau, pas susah dia nggak mau ikut. Saya jemput kan, saya tanya pendapatnya dia Pak. Ini cowok ini mantannya pacar aku, dia ngelakuin ini sama si Agnes. Menurut kamu gimana, Shane Lucas? Menurut gue sih kalau gue jadi lu, gue habisin nih orang. Nah, tadinya saya nggak pengen ngabisin Pak. Tadinya sih saya pengen ketemu David terus tanya ada apa sih Fit. Nah, gara-gara saya percaya sama teman saya ini, dia bilang kalau dia bakal pukulin David kalau dia jadi saya thanksin dong Pak. Masa teman saya berani mukulin, saya nggak berani. Nah, berarti kan nanti kalau saya berantem sama David ada yang bantuin. Makanya niat saya kayak gitu Pak. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Saling tuduh-tuduhan lah. Ya untungnya nggak ada yang nuduh David ya. Kaget nih Let's Go kalau sampai mereka bertiga ini menuduh yang salah David. Nah, ini nggak ada. Nah, tapi mungkin juga ada tuduh-tuduhan masalah ke mantan pacarnya Mario, Amanda ini. Nah, sampai sekarang sih belum dikasih press release peran Amanda ini bener nggak yang bisikin Mario. Tapi kalau dari Amandanya sendiri bilangnya nggak bener. Karena makanya Amanda jadi saksi kemarin kan. Nah, Let's Go pengen taunya apa yang terjadi di persidangan waktu ditanya sama hakim. Amanda, kamu menjadi orang pertama yang disebutkan oleh para berdebah ini sebagai orang yang membisikkan Mario. Nggak ada Pak, saya nggak ada. Mario kamu jangan bohong ya. Terus Marionya ternyata memang bohong. Ya sorry Amanda, aku bercanda. Apa? Ini Let's Go penasaran nih peran Amanda beneran nggak nih gitu? Ada peran atau enggak? Nah ini penasaran Let's Go. Gitu. Nah jadi berarti kan karena papahnya udah bisa nge-tweet hal ini, berarti kan papahnya udah lihat Agnes sendiri, udah lihat Agnes dengan mata kepalanya sendiri ya. Yang Let's Go pertanyaannya adalah apakah Agnes meminta maaf kepada papanya David? Nah kalau Shane Lucas kan udah pernah dia buat surat 2 kali lagi. Buat surat minta maaf. Dan mungkin kalau kemarin ada kesempatan, Shane Lucas juga, Let's Go yakin dia meminta maaf lah sama papanya David. Nah, Mario dan juga Agnes ini, apakah ada indikasi meminta maaf sama papanya David? Kan mereka punya pengacara ya, kuasa hukum. Pak, kuasa hukum tolong dong bilang sama papanya David, saya mau minta maaf nih, gitu. Ada atau enggak? Nah, Let's Go rasa sih nggak ada ya. Kalau ada, pasti udah jadi berita. Dan sekarang beritanya nggak ada gitu, berarti kita anggap tidak ada. Tapi kenal nggak sih sama menantunya Pak? Ya kalau menantunya Jeremy memang kerja di aku sebagai tapi aku nggak kenal sama Om Rafaelnya, aku nggak kenal dan aku nggak pernah ada bisnis. Kok bisa ke lu gitu, kenapa ya? Ya itulah namanya manusia ya, makanya aduh. Tapi aku di bulan Syawal ini santai aja. Makin tinggi makin goyang ya, Bi. Persiapannya gimana? Tinggi kebuka. Ya siapa aja, silahkan aja di-share. Tapi yang bikin salfok apa coba? Cukuran Mario Dendi guys. Wah, kalian lihat nih cukurannya ini fit. Middle fit itu jadinya alias gradasi yang nggak terlalu pendek. Nah, ini cukuran-cukuran ini biasanya di barbershop. Penasaran Let's Go adalah dia ini cukuran dia keluar ke barbershop dulu atau barbershopnya yang diprioritaskan ke sel. Ini penasaran Let's Go ya. Nah kalau polisi kan nggak mungkin polisi bisa cukur bagus gini ya. Bukannya nggak mungkin, tapi buat apa gitu. Karena setahu Let's Go sih kalau kayak maling ayam, curanmor, atau maling-maling lainnya itu udah digebukin, langsung dibotakin. Nah kalau polisi Let's Go percaya kalau Mario Dendi itu botak, Let's Go percaya polisi yang botakin nih. Nah tapi kayaknya ada special case atau enggak nih? Mario Dendi kok kayaknya cukurannya rapi banget nih, bersih gitu. Cukuran polsek nih bersih banget nih, keren gitu. Shane Lucas kok nggak dicukur serapi Mario? Si Shane Lucas dicukur apa enggak nih? Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah dari segi cukur-cukuran juga udah ada beda kelasnya? Nah, ini pertanyaan ya. Dan lagi statement ayahnya Shane Lucas itu juga bilang kayak gini ya.
tidak melakukan apa-apa dan melakukan video itu pun kayak terpaksa ada tekanan gitu. Nah, dia bilangnya Shane Lucas ini dipaksa sama Mario gitu. Jadinya dia nggak punya pilihan gitu. Jadi karena dia dipaksa, makanya ikut kejadian ini. Kalau kayak gitu, kalau Let's Go sih waktu kecil ada permainan namanya Pak ya. Jadi kalau waktu SD nih ada Let's Go sama temen Let's Go, terus misalnya Let's Go dipukul nih sama temen Let's Go, pak gitu. Aduh sakit, ngapain sih kamu mukul aku? Wah, jangan salahin aku dipaksa sama dia. Nah, emangnya kalau kamu dipaksa makan tai kamu mau? Nah, itu kalimat yang Let's Go ucapkan waktu kecil. Nah, kalau Shane Lucas ini dipaksa sama Mario, berarti kalau Shane Lucas dipaksa makan tai mau nggak sama Mario? Hah? Enggak kan? Kok seakan-akan nggak ada pilihan gitu? Dan bapaknya juga bilang Shane Lucas ini berada di bawah tekanan gitu. Itu tuh juga terpaksa dia ngambil ngerekamnya ya. Nah, yang bener gitu. Kok waktu di reka adegan ada kalimat kayaknya main bola enak nih. Nah, itu omongan siapa? Masa dalam betul, aduh takut banget nih aku dipaksa Mario. Tapi posisi David lagi push up, aduh aku takut apa yang harus kulakukan ya untuk menghentikan Mario. Kayaknya main bola enak nih. Nah, maksudnya otaknya gitu. Nah, ini kan pas Shane Lucas stop setelah lihat kondisi David yang sangat-sangat parah itu. Menurutku ya sial aja sih. Shane Lucas punya teman Mario atau beruntung ya. Nah, nggak tahu nih. Mario udah pernah Lihat kasih jalan. Tanggapan Mario, nah ditanya tentang papanya nih. Nah, Pak Mario tegas aja nih jalan. Papanya tahu nggak papanya masuk KPK? Nah, ini ditanya sama wartawan, tapi Mario melongos aja kayak tegap tanpa penyesalan gitu deh dan jalan meluncur aja. Ini Mario nih, Let's Go penasaran dia tahu nggak papanya ditangkap? Apa dia sebel aja sama papanya? Ah kemarin aku ditangkap, dijenguin juga enggak nih. Sekarang papa yang ditangkap, giliran aku nggak jenguin papa. Ya kan nggak bisa jenguk ya. Aku nggak mau nanggepin gitu, bisa jadi gitu. Kalau kondisi David, kita update sedikit, kondisinya sudah mendingan, bahkan dia sudah bisa nyanyi walaupun nggak keluar suara. Nah, jadi tayangan tersebut ya memang sangat kita doakan, thank you banget ya buat teman-teman yang udah support. David tuh udah mulai baikan dan ya, kondisinya David nggak bisa mengeluarkan sekarang untuk saat ini. Harapannya semoga David suaranya bisa balik lagi. Dan seperti yang kalian lihat, kondisi David ini dengan tuntutan Mario yang 12 tahun, adil nggak? Nggak adil kan? Nah, gimana kalau Mario selama di penjara sampai David sembuh total, sebelum kena tendangan, baru boleh lepas. Nah, kalau David udah sembuh total, sampai dia sebelum kena tendangan Mario, baru bebas. Kalau nggak sembuh-sembuh, jangan bebas-bebas. Nah, gimana menurut kalian? Itu dia yang bisa Let's Go update tentang kasus ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Let's Go bakal update terus kasus ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.